Haleluya. Mari kita satu dalam doa, tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami yang ada di tempat kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami, tapi juga Engkau bertahta dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa siang hari ini, kami akan mendengar firman-Mu di tengah kesibukan kami beraktivitas sepanjang hari ini. Kami percaya firman Tuhan itu relevan bagi setiap kami, sanggup mengubah hidup kami, memberikan pengharapan, iman, dan kasih dalam hidup kami. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, senang bisa sama-sama bertemu ya di tempat kita masing-masing. Nah, kalau ada yang belum kenal, ya saya perkenalkan sekali lagi, walaupun bukan pertama kali ya. Nama saya Leonardo Sitorus, suami dari satu istri tentunya, anak 3, yang paling besar baru masuk kuliah, yang kecilnya masih TK. Nah, kalau sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita dengan kesehatan, saya percaya itu pun anugerah Tuhan ya. Nah, secara khusus yang ini saya ingin membagikan khotbahnya judulnya X2G ya. X2G atau Excellent to Greatness ya. Sebentar saya akan tampilkan. Oke. Ya, X2G Excellent to Greatness ya. Ini yang akan kita pelajari. Sebenarnya ini serial khotbah saya. Nah, saya percaya di Alkitab kita sudah sering mendengar cerita tentang Daniel, seorang yang punya roh yang luar biasa dalam bahasa Indonesia atau spirit of excellence. Dia bertahan dalam 4 kerajaan yang berbeda, 4 budaya yang berbeda, 4 kultur, kebiasaan, keyakinan, bahkan raja yang berbeda. Tapi yang luar biasa, dia tetap bertahan sebagai orang nomor 2 di 4 kerajaan tersebut. Ini bukan hal yang mudah kalau bukan karena roh Tuhan yang menyertai kehidupan Daniel. Dan saya percaya roh yang sama yang ada pada Daniel juga ada dalam hidup kita waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup dalam kehidupan di atas rata-rata. Nah, kalau kita punya spirit of excellence, itu akan membawa kita kepada sebuah namanya kebesaran. Nah, saudaraku, karena kita adalah anak raja, Allah yang kita sembah adalah raja di atas segala raja, maka sebagai anak raja tentunya raja kita, bapak kita ingin anak-anaknya menikmati apa yang dia miliki, kebesaran yang dia miliki. Itu sebabnya saya percaya sebagai anak Tuhan, kita ini punya destiny, punya tujuan untuk menjadi seorang yang besar karena anugerah Tuhan. Ya mungkin waktu kita pertama kali kenal Tuhan, kita adalah orang biasa, bodoh, tidak berpendidikan, diabaikan, diremehkan. Tapi kalau kita punya Yesus, kita tidak mungkin bodoh lagi. Kita nggak mungkin hidup dalam kemiskinan terus-menerus. Kita nggak akan hidup dalam kutuk lagi. Bahkan Yesus dalam hidup kita akan membawa kita menikmati semua kebesaran yang Bapa kita miliki. Itu sebabnya saya berdoa siang hari ini kita bisa menikmati apa yang Allah sediakan dalam hidup setiap kita. Mazmur pasal 37 ayat 23, ini ayat yang sangat terkenal, ada lagunya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, kata menetapkan dalam ayat ini, sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya lebih jelas adalah mengorganisir. Artinya gini, kalaupun kita berjalan, kadang-kala kita lupa, kita nggak sadar ada Tuhan, kadang-kala bahkan kita berkata di mana ada Tuhan, tapi kalau kita adalah anak Tuhan, kita berkata, dia menetapkan, dia mengorganisir langkah-langkah kita. Saya percaya nggak ada yang kebetulan waktu Anda dan saya lahir di muka bumi ini lewat orang tua kita. Kemudian kita bersekolah, kita kemudian melanjutkan pendidikan kita, kita bekerja. Selama kita percaya bahwa kita mengasihi Tuhan, dia akan mengorganisir, dia akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, dia akan mengkondisikan segala sesuatunya untuk kita bisa menikmati semua yang terbaik yang datang dari Tuhan. Amsal 16 ayat 9, ini terjemahan dari The Living Bible, dikatakan kita sebaiknya membuat rencana, berharap kepada Allah untuk memimpin kita. Jadi ada bagian manusia, bagian setiap kita adalah membuat perencanaan. Ya, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh malas-malesan. Kita harus buat planning untuk masa depan kita, untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tapi kita juga nggak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita berharap Allah yang memimpin kita, Allah yang mengorganisir langkah-langkah kita. Jadi kita sebaiknya membuat perencanaan, tapi langkah yang paling efektif dan efisien adalah diatur oleh Tuhan.
Ya, tadi malam saya baru memimpin acara Komsel online juga. Saya punya banyak murid di berbagai kota, berbagai negara. Saya sudah menggembalakan hampir 22 tahun. Ya, jadi murid saya sudah tersebar di banyak tempat, di banyak kota. Nah, setiap minggu kami fellowship ya dengan media Zoom juga. Nah, tadi malam saya minta 2 murid saya kesaksian. Mereka bergerak di bidang properti. Saya tanya, gimana kondisi COVID sekarang ketika semuanya lagi anjlok, ketika semuanya keadaan tidak menentu. Tapi 2 murid saya ini cewek dua-duanya justru memberi kesaksian. Ya, yang satu domisilinya di Bandung, dia punya target dari perusahaannya itu hampir 15 M per bulan penjualannya. Dan dia mencapai hampir 28 M per bulannya di tengah COVID, saudaraku. Ya, yang satu lagi memberi kesaksian juga. Dia sales of the year selama 4 tahun di Sumarekon. Ya. Dan saya tanya gimana jualan ketika kondisi COVID? Puji Tuhan, Tuhan baik. Kemungkinan tahun ini dia akan jadi orang terbaik lagi di bidang marketing. Ya, 4 tahun berturut-turut, saudaraku. Dan menurut saya itu bukan hal yang mudah ketika semua orang give up, ketika semua orang itu mengeluh. Tapi saya percaya langkah-langkah kita orang yang percaya akan dituntun oleh Tuhan untuk bisa meraih kemenangan. Nah, saudaraku, yang terbaik, yang paling efektif adalah diatur oleh Tuhan. Nah, ada 3 area dalam hidup kita yang perlu kita evaluasi hari ini. Secara khusus di tengah pandemik yang kita lewati ya. Saya berdoa kita bisa melewatinya, tidak hanya bertahan, tapi meraih kemenangan daripada Tuhan. Pertama adalah tingkat persahabatan kita. Nah, saudaraku, ternyata sangat menentukan di tengah kondisi yang paling berat ini, dengan siapa kita bersahabat. Kalau kita bersahabat dengan orang yang asal-asalan, maka asal-asalan hidup kita. Masa depan kita akan suram. Tapi kalau kita bisa pastikan kita evaluasi, dengan siapa kita bergaul hari ini, dengan siapa kita bersahabat, saya mau pastikan, saudaraku, kita nggak akan pernah ditinggalkan, kita nggak akan pernah jatuh, tergeletak, kita nggak akan pernah jadi orang yang putus asa, sebaliknya kita akan termotivasi. Nah, ada seorang pakar, ini hamba Tuhan, menggembalakan gereja terbesar di New York. Dia beberapa kali datang ke Jakarta juga melayani. Dia seorang pendeta juga, gerejanya salah satu yang terbesar juga di kotanya. Dia pemikir, dia ahli ekonom. Dia bilang seperti ini, jikalau Anda orang terpandai dalam kelompok Anda, temukanlah kelompok baru. Ya, maksudnya seperti ini. Ini bukan berarti kita melupakan teman-teman kita, teman yang baik bersama kita. Tapi ada 3 jenis manusia atau 3 jenis orang yang ada di sekitar kita. Pertama adalah orang masa lalu. Orang masa lalu adalah orang yang selalu nostalgia, reuni. Itu nggak salah. Kita belajar di masa lalu. Tapi ada orang masa kini. Orang masa kini adalah orang yang baik kepada Anda, dan mereka ya sohib, CS, teman, friends, tapi mereka hanya senang dengan kondisi keadaan Anda hari ini. Tapi waktu Anda naik level, mereka mulai nggak nyaman. Mereka mulai berkata, Anda sombong, kamu udah lupain gua, dan lain sebagainya. Tapi ada orang ketiga, orang masa depan. Orang masa depan tertarik akan masa depan. Mereka akan mendorong Anda menuju masa depan. Temukanlah orang-orang masa depan dalam hidup Anda. Karena mereka akan membawa Anda naik ke level lebih tinggi lagi dan meraih masa depan yang lebih baik lagi. Nah, adalah penting bagi kita untuk memiliki pikiran yang berkembang, pikiran yang ditantang setiap saat. Jadi mindset kita, paradigma kita harus bertumbuh, dan kita harus mau ditantang juga cara berpikir kita setiap saat. Jikalau Anda tidak bertumbuh, Anda perlu mengevaluasi kembali dengan siapa Anda bersahabat. Jadi kalau hari ini kita stuck, kita perlu evaluasi dengan jujur, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat. Karena Alkitab berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaik apapun kebiasaan yang kita miliki, kalau kita bergaul dengan orang yang buruk, orang yang salah, maka rusak semuanya. Itu kata Alkitab. Nah, ini PR untuk teman-teman semua ya. Saya bukan guru, tapi kalau mau ya sama-sama belajar. Ambil secari kertas, buatlah sebuah daftar yang berisi nama teman Anda yang paling sering bertemu dengan Anda. Dan tanya pada diri Anda, apakah mereka membantu Anda menjadi lebih baik? Jadi 10 nama ya di satu kertas, tulis nama-nama teman yang paling sering ngobrol, hangout, jalan-jalan, nongkrong bareng, ya pulang pergi bareng, kemanapun Anda bareng, tulis namanya dan tanya dengan jujur, apakah mereka membuat Anda lebih baik? Apakah mereka mendorong Anda semakin mengasihi atau melayani Allah? Atau sebaliknya, menjauhkan Anda daripada pengenalan akan Tuhan? Apakah percakapan yang Anda lakukan mendatangkan kebaikan, membangun iman? Apakah Anda berpikir Anda menjadi berkembang ketika bertemu dengan mereka?
atau stuck, atau malah semakin turun. Udahlah, nggak usah ribet-ribet lah, udahlah nyantai aja, ngalir aja lah, orang lain juga susah. Atau setiap kali Anda ketemu dengan mereka, Anda ditantang untuk mencoba hal yang baru, untuk meraih hal yang lebih besar lagi. Ya, apakah Anda terpandai dalam kelompok Anda? Jikalau iya, temukanlah kelompok yang baru. Karena di atas langit masih ada langit. Jadi kalau Anda yang terbaik, ya di kelas, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, ya cepat-cepat cari teman yang baru yang lebih pintar-pintar. Kalau skalanya kelurahan, naik ke skala kecamatan, kota madya, provinsi, negara, antar negara. Supaya kita bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Jadi yang pertama tingkat persahabatan kita harus evaluasi. Nah hal yang kedua adalah tingkat pengetahuan kita. Nah ini penting saudaraku, hari-hari ini ketika pandemi terjadi ya, banyak orang meratapi, ikut demo, lain sebagainya. Tapi sebagai anak Tuhan saya motivasi setiap kita di sini untuk justru meningkatkan pengetahuan kita. Ada dua jenis pengetahuan. Pertama adalah firman Tuhan, yang kedua adalah pengetahuan umum. Nah beberapa orang Kristen itu nggak seimbang menurut saya. Mereka kuat di pengetahuan Alkitab. Bahkan kadang-kala mengabaikan tanggung jawabnya kalau dalam dunia profesional ya, di marketplace, harusnya kita menambah juga pengetahuan-pengetahuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan kita. Tapi beberapa orang, udahlah, nggak usah, sekarang lagi susah, cari Tuhan aja, cari Tuhan, doa, menara doa, kubu doa, belajar firman Tuhan. Sangat baik. Ya, kita harus kaya dengan pengetahuan firman Allah. Saya motivasi. Tapi kalau itu jadi pelarian, maka saya harus bilang gini, kita nggak akan berhasil. Kita nggak akan maju. Kita akan kalah dalam persaingan. Artinya kita harus tambah pengetahuan firman, tapi juga kita harus tambah pengetahuan umum kita. Ya, pengetahuan sekarang itu berkembang dengan luar biasa ya karena teknologi informasi. Nah kebetulan saya selain pendeta, saya ini senang ya, background saya elektro. Saya kuliah di jurusan elektro walaupun saya sekarang jadi pendeta. Saya sekolah teologi juga. Nah, karena saya background-nya itu orang sains, ya orang teknik, jadi saya suka dengan teknologi informasi yang terbaru ya. Nah, kita tinggal di zaman AI, artificial intelligence ya. Sebentar lagi saya kadang-kadang kasihan kalau hanya sebatas demo tentang cipta kerja, kita ini udah ketinggalan berapa puluh tahun. Kenapa? Karena sebentar lagi level paling bawah dalam pekerjaan akan diganti dengan robot. Ya, robot akan menggantikan ribuan orang di setiap perusahaan, di setiap pekerjaan. Sekretaris akan digantikan dengan robot. Resepsionis akan diganti dengan robot. Mereka bisa mempersilahkan tamunya masuk, menyuguhkan kopi atau teh. Mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berkisar perusahaan dan sebagainya. Nah, teknologi akan menggantikan pekerjaan banyak orang. Ya, kalau sekarang Anda pesan makan pakai GoFood, pakai GoSend, soalnya di China sudah mulai teknologinya pakai drone. Artinya apa? Kalau Anda tinggal di apartemen yang sangat tinggi, ya Anda nggak usah turun lagi ke bawah, tinggal buka jendelanya, kasih tahu di level berapa, drone-nya akan terbang ke tempat Anda tinggal. Orang akan dipermudah dengan teknologi. Itu sebabnya kita ditantang untuk juga menambah pengetahuan kita. Nah, saudaraku, setiap kita hidup dalam tingkatan yang berbeda, dan tentunya level kita berbeda satu sama lain. Nah, setiap langkah memberi kita 3 hal yang penting. Waktu Anda SD, Anda belajar level pengetahuan di level SD. Waktu Anda naik ke SMP, Anda belajar pengetahuan yang baru yang nggak dipelajari di bangku SD. Waktu Anda naik ke SMA, Anda belajar pengetahuan yang tidak dipelajari di bangku SD dan SMP. Nah, setiap kita tingkat hidupnya itu terus harusnya naik dan terus naik dan terus naik. Kita harus tambahkan pengetahuan. Kita nggak boleh stuck. Kita nggak boleh puas dengan apa yang kita tahu di zaman dulu. Ya, saya waktu kuliah di awal 90-an jurusan elektro, digital di zaman itu masih sangat basic banget ya. Komputer masih XT, ya beberapa di antara saudara masih ingat ya komputer yang hijau yang masih pakai DOS ya. Kemudian masih sangat terbatas semuanya operating sistemnya. Tapi kemudian sekarang semua peralatan teknologi komputer yang besar itu, kemudian Walkman dan lain sebagainya, tiba-tiba berubah wujudnya dalam bentuk handphone yang kecil di tangan Anda. Anda bisa bekerja dengan handphone yang kecil, smartphone Anda. Nah, semua multifungsi dari semua alat yang begitu banyak di tahun 90-an masuk dalam alat yang sangat kecil itu. Itu sebabnya kita harus ditantang tidak hanya kaya dalam pengetahuan firman Allah, tapi juga kaya dalam pengetahuan-pengetahuan yang baru. Kita harus mau belajar terus. Karena kalau kita punya level knowledge yang bertambah, otomatis kita akan dapat yang berikutnya, tingkat tanggung jawab yang baru.
Beberapa orang ingin dipromosikan dalam pekerjaan. Beberapa orang ingin menikmati tanggung jawab yang lebih besar. Tapi mereka kadang-kala mengabaikan untuk mencari terlebih dahulu namanya pengetahuan. Ya, misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita adalah seorang marketer ya, marketing ya, yang biasa pameran zaman berapa puluh tahun lalu, pameran di mall-mall, di gedung-gedung bagi brosur, dan kita seringkali melihat bahwa setelah flyer kita dibagikan, orang terima dan seorang langsung buang. Ya, dan itu sangat tidak efektif dan itu membuang banyak biaya, banyak waktu. Ketika sekarang dengan teknologi yang semakin canggih ya, internet marketing, orang bisa tepat sasaran, orang bisa sasar pasarnya jauh lebih tepat. Ya, produk saya ini siapa akan beli, berapa umurnya, berapa kemampuannya, itu jauh lebih efektif. Nah, itu semua akan mempercepat, akan membuat kita lebih efektif dalam bekerja, akan membuat kita lebih tepat sasaran. Kalau kita punya pengetahuannya, kalau kita punya knowledge-nya. Jadi saya motivasi setiap kita, ya nggak ada kata terlambat. Kalau misalnya bangku-bangku kuliah formal, seperti kuliah lagi lanjutan S2 atau S3-nya, aduh kayaknya sulit, saya ibu rumah tangga, saya harus ngurus keluarga, kondisi COVID dan sebagainya. Nah sekarang dipermudah karena hampir semua itu sistemnya online. Kita bisa belajar online. Bahkan kalau kita nggak punya modal sama sekali, yang penting punya kuota, ya yang penting rajin, kita bisa belajar. Ya, anak saya baru masuk kuliah. Dia ngobrol, "Pak, saya lagi ngambil sertifikat, Pak, digital marketing." Wah, saya tertarik. Akhirnya saya coba lihat-lihat. Ih, bagus juga ya. Sekarang bisa dapat sertifikat tingkat dunia hanya dengan submit di internet. Dan kalau lulus 40 jam kita ambil sertifikatnya, itu sertifikat itu bisa berlaku di semua negara. Dan itu memang sangat-sangat diakui. Artinya hari ini kita diberi kemudahan untuk belajar. Ya, apa aja yang kita mau pelajari. Supaya kita bisa menikmati yang ketiga, otoritas yang baru. Kalau kita punya knowledge yang bertambah, otomatis kita tinggal nunggu waktunya Tuhan, kita akan dipercayakan dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan dampaknya adalah otoritas kita akan semakin besar. Jadi ini level hidup yang kita harus terus harapkan untuk alami namanya pertumbuhan. Kali saya kutip perkataan dari Albert, dia bilang gini, Anda tidak dapat memecahkan masalah pada tingkat di mana masalah tersebut terjadi. Ketika Anda menghadapi masalah, itu akan memaksa Anda menuju ke tingkat yang baru. Nah, puji Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita ini nggak pernah bebas dari masalah. Kalau hari ini kita punya banyak masalah, itu berita baik. Artinya apa? Tuhan mau promosikan kita lebih cepat lagi. Semakin besar tantangannya, semakin besar masalahnya, bukan untuk menghancurkan kita, tapi justru untuk membawa kita naik ke level lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena masalah tidak akan bisa diselesaikan di level masalah tersebut tercipta. Waktu Anda dan saya bertemu masalah, itu memaksa kita untuk mencari tahu, untuk belajar, untuk berdoa, untuk berserah, untuk bergantung, dan akhirnya kita naik ke level lebih tinggi lagi. Kita lebih percaya kepada Tuhan, kita lebih berserah kepada Tuhan, kita lebih sabar, dan kita lebih tahu karena kita belajar untuk cari tahu. Contoh paling sederhana, ketika ada pandemi, ada virus yang dialami oleh seluruh manusia di muka bumi, mau nggak mau semua orang cari tahu dong tentang penyakit, tentang cara hidup sehat, dan tiba-tiba seminar kesehatan, seminar tentang masalah penyakit itu laris manis. Dan orang mulai, oh gini loh cara mengatasinya, oh gini loh supaya saya lebih imun, oh gini loh caranya supaya lebih survive. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh membuat kita bisa naik ke level lebih tinggi lagi. Jadi krisis bukan sesuatu yang negatif dalam kehidupan orang percaya. Bagi orang Kristen, segala sesuatu bisa menjadi positif. Sebab Tuhan selalu memimpin kita menuju kemenangan di dalam Kristus. Jadi kalau ada krisis, jangan langsung kita berpikir Tuhan tinggalkan kita. Krisis itu bukan sesuatu yang negatif, tapi akan membawa kita justru menikmati kemenangan. Krisis dipakai untuk menyatakan keretakan dalam hidup kita dan karakter kita. Justru dalam krisislah kita tahu apa sih yang retak dalam hidup kita, apa sih kualitas karakter kita. Karena hanya melalui krisislah Anda bisa mengukur pertumbuhan dan kekuatan Anda. Jadi kalau kita mau jujur untuk cari tahu pertumbuhan iman kita, kekuatan kita, Tuhan izinkan krisis terjadi. Anda tidak bisa memecahkan masalah pada tingkat di mana masalah tersebut
Nah, Anda perlu untuk menggali lebih dalam Tuhan, dalam diri Anda, untuk menemukan solusinya. Jadi ketika saudara punya pengalaman masalah yang besar, krisis yang besar, saudara akan menggali lebih dalam kehendak Tuhan, janji Tuhan. Saudara juga akan mencari tahu apa sih potensi dalam hidup saya, dan akhirnya Anda bisa temukan solusinya. Amsal 24 ayat 10, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi waktu masa kesesakan, masa krisis, dan kita ini loyo, lemah, putus asa, berarti kekuatan kita kecil. Dan kita harus bersyukur, walaupun nggak ada yang berharap kalau bisa masalah COVID ini segera berakhir. Tapi kenapa kok kayaknya dalam tanda kutip kok panjang ya? Dan kita mulai melihat bertumbangan iman orang. Orang mulai hopeless, jobless, kecewa, tawar hati, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita baca ayat ini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Harusnya masa-masa ini adalah masa-masa kita latihan untuk percaya. Ingat Elia 3,5 tahun masa kekeringan. Nggak ada hujan, nggak ada makanan. Tapi apa yang terjadi? Dia dipelihara Tuhan. Ada burung gagak kasih makan tiap hari. Ketika sungai Kerit berakhir, kering, apakah berakhir hidupnya? Tidak. Dia pergi ke Sarfat. Di situ dipelihara oleh Tuhan. Ada janda yang Tuhan perintahkan untuk kasih makan dia. Berlimpah gandum, berlimpah minyak. Jadi saudaraku, justru di masa-masa sesak ini, kita harus bergantung sama Tuhan. Dan kalau kita lewati, maka kita akan lebih dari pemenang. Jadi krisis menyatakan di mana Anda berada. Apabila Anda menyerah ketika berhadapan dengan krisis, maka kecillah kekuatanmu. Jadi saudaraku, yang pertama, tingkat persahabatan kita harus evaluasi. Yang kedua, kita harus tambahkan pengetahuan kita. Ya. Beberapa orang dari antara Anda perlu membuat rencana untuk menambah pengetahuan Anda tahun ini. Mungkin kembali ke bangku sekolah, bangku kuliah. Mungkin Anda perlu membuat keputusan, memperbesar pengetahuan Anda. Caranya apa? Membaca, nonton, konten-konten yang positif. Satu hal yang penting yang perlu Anda tambahkan juga adalah pengetahuan Alkitab. Jadi jangan abaikan. Jadi buatlah keputusan untuk membaca seluruh bagian Alkitab sepanjang tahun ini. Ya, ini satu testimoni anak saya yang pertama baru masuk kuliah. Ya, waktu persiapan dia bukan dari sekolah paling favorit ya. Jadi sekolahnya cuma 15 besar di Jakarta. Dan karena dia sibuk kegiatan, dia pun nggak masuk 3 besar. Karena di sekolah negeri 3 besar itu ditentukan di semester 1. Jadi kalau Anda gagal di 3 besar, Anda nggak akan bisa masuk 3 besar selama 5 semester. Nah, dia coba untuk ikut undangan, ditolak karena bukan sekolah favorit dan juga bukan juara 1 di sekolahnya. Tapi pilihannya terlalu tinggi. FTI ITB. Ya. Saya motivasi dia, andalkan Tuhan. Dia sudah baca Alkitab selesai dari kelas 5 SD. Saya bilang, nah kalau kamu cinta Tuhan, baca firman Allah, otakmu cerdas. Dan memang dari kecil dia dikaruniai Tuhan kecerdasan. Dia tim Olimpiade Matematika Fisika waktu SMP. Dia juara komputer, juara debat bahasa Inggris. Di level SMA, juara debat bahasa Inggris se-Indonesia, 20 besar 2 kali. Dengan banyak perlombaan lainnya. Multi talent, dia hampir semua bisa. Dan ikut tryout, sepanjang ikut tryout sebelum ujian, dia masuk 10 besar tertinggi nilainya, skornya di hampir semua tryout. Dan tapi saya bilang jangan andalkan pengalaman otak kamu, andalkan Tuhan. Dan pujian Tuhan waktu ujian dan keluar skornya, dia skornya tertinggi dari kampus tertinggi di Indonesia. Fakultas Kedokteran UGM itu yang paling tinggi 642, nah skornya hampir 646. Artinya dia bisa masuk di semua jurusan terbaik. Ya, kalau saya nggak salah dia masuk 10 besar tertinggi nilainya waktu masuk ITB. Dan dia bisa tembus di Fakultas Teknik Industri sesuai dengan cita-citanya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan gini, kalau saya ditanya, Pastor Leo, apa tipsnya untuk mengajar anak-anak? 3 anak saya pintar-pintar semuanya. Saya bilang gini, nggak ada tips yang paling baik selain ajar mereka cinta firman Allah. Karena sejak kecil kalau mereka baca Alkitab, saya bilang seperti orang Yahudi kamu akan jadi orang yang paling cerdas di generasimu. Tapi juga saya doakan setiap hari 10 kali lebih pintar dari orang segenerasinya. Itulah bagian anak-anak saya. Tapi juga bagian setiap kita yang cinta Tuhan. Jadi Bapak Saudara, waktu saya kerja, saya pernah bekerja 2 tahun di Astra Mobil sebelum saya resign dan melayani sepenuh waktu. Di kantong saya ada Alkitab, di pocket saya. Orang mentertawakan saya, Leo, lu mah istirahat
baca Alkitab, kerjaan lo. Saya bilang ini Alkitab akan mengubah hidup saya dan mengubah hidup banyak orang lewat hidup saya. Dan saya bersyukur, saudaraku, walaupun saya nggak kejar karir seperti teman-teman saya jadi hamba Tuhan, tapi lewat keyakinan, lewat pengalaman saya dengan Tuhan, saya menolong banyak orang, ratusan ribuan orang, murid-murid saya, jadi orang-orang terbaik di semua level pekerjaan. Ya, saya bangga, saya bersuka cita kalau dengar mereka berhasil sebagai trader di properti, di asuransi, ya, di IT dan lain sebagainya, di bank, mereka bekerja sebagai konsultan dan mereka sangat berhasil di usia muda. Itu sebuah kebanggaan karena tidak saya menanamkan untuk mencintai firman Tuhan sejak usia muda mereka. Pengetahuan diterjemahkan ke dalam otoritas. Setan tidak ingin kita punya pengetahuan. Ketika Anda punya pengetahuan, Anda sangat berbahaya. Setan hanya ingin kita bersenang-senang dan tidak tahu Alkitab. Jadi tingkat pengetahuan yang baru membawa kita menuju tingkatan tanggung jawab yang baru. Nah, ini area yang ketiga, 5 menit saya akan selesaikan. Tingkat tanggung jawab kita. Tingkat persahabatan yang pertama, yang kedua adalah tingkat pengetahuan kita, maka yang ketiga adalah tingkat tanggung jawab kita. Saudara yang terkasih, kita perlu evaluasi juga, apakah tanggung jawab kita ini bertumbuh atau stuck? Jangan sampai selama 10 tahun kita ini nggak dipercaya, nggak naik-naik. Ya, jangan beralasan waktunya Tuhan, harus sabar. Saya percaya ada waktunya Tuhan, tapi juga saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang mempromosikan setiap kita. Ya, kita tahu ada satu cerita di Alkitab, ya, ada perumpamaan seorang yang akan bepergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya mempercayakan harta kepada mereka. Ya, ada yang 5 talenta, ada yang 2, dan ada yang 1. Nah, banyak orang Kristen berpikir bahwa perumpamaan ini bicara tentang talenta, itu skill. Talenta bernyanyi, main gitar, melukis, lain sebagainya. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Ya, ketika perumpamaan ini ditulis, orang-orang pada zaman itu tahu apa yang dimaksud dengan talenta. Tahukah saudaraku, talenta itu bicara tentang uang di saat itu. Nah, banyak penafsir Alkitab, ahli teologi ya, sepakat memperkirakan ya, kalau 1 US dollar itu 10.000 rupiah hari ini, ya tentunya sekarang sudah lebih, maka 5 talenta itu setara dengan 500.000 US dollar. Jadi perumpamaan ini cerita tentang seorang yang akan bepergian dan panggil orang, dan 1 orang dipercayakan 5 talenta. 1 talentanya 500.000 US dollar. 5 talenta artinya 2,5 juta US dollar. Kalau sekarang itu hampir 35 M. Jadi ini bukan bisnis yang kecil. Ini bukan pekerjaan yang biasa. Ini pekerjaan yang berat. Dan kemudian yang kedua, 2 talenta. Sekitar 1 juta US dollar. Dan yang terakhir 1 talenta, 500.000 US dollar. Dan kita tahu dalam kita ya, yang 5 itu kerja, hasilnya 5 talenta. Dari 2,5 juta US dollar, dia kasih laba 2,5 juta US dollar. Wah, senang dong tuannya. Wah, ini hebat banget nih. Dia putar uang saya. Ya, yang 2 jadi 4. Wah, ini keren juga nih. Yang 1 ini tetap cuma 1. Ya. Nah, saudaraku, karena hamba itu bertanggung jawab, dia dapatkan promosi dan diberi lebih banyak lagi. Jadi ternyata kita harus ingat bahwa tanggung jawab itu kita harus kerjakan dengan rasa hormat, dengan rasa takut, dengan rasa tanggung jawab tentunya, ya. Supaya kita bisa dipercayakan lebih besar lagi oleh Tuhan kita. Ya, memang di dunia ini kita punya bos, punya pemimpin, tapi jangan lupa Alkitab berkata, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan. Jadi bos kita yang paling tinggi itu bukan yang ada di kantor Anda, tetapi yang ada di atas, yaitu Tuhan kita. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Nah, evaluasi diri kita, skala 1 sampai 10, bagaimana tanggung jawab kita dengan hal yang kecil. Ya, ini masa sih level gua dikasih kayak gini, nggak level lah. Kita terlalu mudah mengabaikan hal kecil yang dikasih dalam hidup kita. Tapi kalau orang yang bertanggung jawab, mau kecil, mau gede, sama aja. Bagaimana dengan uang? Apakah kita dipercaya dengan uang yang Tuhan titipkan untuk setiap kita? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap kepunyaan orang lain? Sebagai karyawan, apakah kita bertanggung jawab? Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dan lain sebagainya. Jadi masalah tanggung jawab itu perlu untuk kita evaluasi hari-hari ini. Ya, kalau kita bertanggung jawab dan setia, kita akan diberikan lebih banyak kepercayaan, lebih banyak tanggung jawab. Nah, adalah sulit bagi Anda tunduk kepada seorang yang tidak Anda hormati. Demikian juga jika Anda ingin dipromosikan bertambah dalam otoritas, terlebih dahulu Anda perlu untuk mengambil tanggung jawab. Saudaraku,
Bertanggung jawab itu akan selalu menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Sekecil apapun tanggung jawabnya. Ya, saya belajar dari hal yang paling kecil. Puji Tuhan waktu saya bertobat ini saya nggak bisa banyak hal dan nggak bisa apa-apa. Ya, tapi justru dalam posisi kondisi yang saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya belajar setia. Dalam pelayanan pun sama. Cuma disuruh nyapu-nyapu, siapin ruang ibadah, saya setia dengan perkara kecil. Ya, tapi terus saya mau belajar. Sehingga Tuhan mempercayakan hal yang jauh lebih besar lagi. Nah, saudaraku, salah satu musuh dari sukses adalah puas dengan diri sendiri. Hal yang unggul pada satu tingkat merupakan hal yang biasa pada tingkat selanjutnya. Itu sebabnya kenapa kalau kita sudah jadi yang terbaik, kita berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan level berikutnya. Naik ke level berikutnya, naik ke level berikutnya, naik ke level berikutnya. Nah, saya percaya kita walaupun mulai start sebagai orang biasa bersama Tuhan, kita akan lihat anugerah, kemurahan Tuhan, kita akan lihat pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan. Di depan raja-raja, kita akan berdiri. Bukan di depan orang-orang biasa. Jadilah orang yang spesifik, yang realistis. Buatlah kerangka waktu dan mulailah bertindak. Saya mulai pelayanan saya khotbah di desa-desa. Nggak ada yang undang saya di kota. Saya khotbah di desa di Lampung yang belum ada lampu. Kenapa? Karena di sana mereka welcome. Mereka nggak sanggup datangkan pembicara dari luar kota. Saya datang ke sana sekali sebulan. Dari satu desa ke desa lain berkhotbah. Saya nggak kepikir khotbah di kota-kota. Tapi karena saya belajar setia dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan yang kecil, saya berlatih di sana, di depan ibu-ibu yang sederhana, di orang-orang desa, petani. Terus saya berlatih. Akhirnya saya bisa khotbah di Bandar Lampung. Tuhan baik, setia dengan perkara kecil, dipercayakan perkara besar. Saya mulai khotbah dari mulai Medan, Palembang, Jambi, Batam, terus Bengkulu, Lampung, Jakarta, kelilingi Kalimantan, Sulawesi dari yang paling atas sampai yang paling bawah, Indonesia Timur. Saya khotbah di perusahaan gas, di bank, hampir semua jenis perusahaan saya khotbah. Saya pergi ke beberapa negara berkhotbah juga. God is good all the time. Hal itu baik. Kalau kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan, Allah akan membuka kesempatan. Saya mulai khotbah dari anak-anak SMP. Mereka bilang, aduh Leo, teman-teman saya bilang, masa depan lu suram. Khotbah di depan anak SMP. Saya bilang, nggak apa-apa, setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Tapi kemudian akhirnya saya bisa khotbah di depan menteri juga. Ya, duduk manis menteri dengar saya berkhotbah. Ya, para pejabat saya rutin khotbah di pati-pati angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut. Saya berteman dengan banyak pangdam, ya, karena mereka undang saya berkhotbah. Apa yang saya ceritakan tuh bukan gaya-gayaan, enggak. Saya ceritakan bahwa saya mulai dari yang paling bawah. Saya belajar setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Ya, nggak usah cemburu sama orang lain. Ya, tapi lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nanti bagian Tuhan akan promosikan setiap kita. Saya berdoa firman Tuhan siang hari menolong setiap kita untuk mengevaluasi persahabatan kita, untuk mengevaluasi pengetahuan kita. Bertambah nggak pengetahuan kita? Apakah kita ini bisa relevan dengan keadaan sekitar kita? Saya tidak mau jadi pendeta yang kampungan, pendeta yang ketinggalan zaman. Saya mau belajar terus. Anugerah Tuhan 3 tahun terakhir saya belajar dengan teman saya. Saya diminta jadi marketingnya project dari IT yang paling canggih di dunia, ya cyber security, the next generation. Di situ saya belajar juga tentang dunia IT dan lain sebagainya, big data dan lain sebagainya. Ini yang saya ingin sampaikan adalah motivasi diri Anda untuk terus belajar. Motivasi setiap kita untuk mau terus menambah pengetahuan supaya kita relevan. Kalau kita dipercaya Tuhan untuk ada di satu tempat, kita nyambung, ya, nyambung dengan orang-orang yang mungkin kita anggap dulu mustahil saya bisa berkomunikasi ngobrol dengan mereka. Kenapa? Karena kita terus mau belajar. Tuhan memberkati, Bapak Saudara. Kita akan berdoa sebentar. Makasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk kesempatan kami belajar firman-Mu. Kami percaya dalam hidup kami ada Yesus. Engkau membawa kami tidak hanya menikmati the spirit of excellence. Kami unggul dalam hidup kami, tapi juga kebesaran yang datang daripada Tuhan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Materaikanlah firman-Mu, nggak ada yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada